Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ini adalah hari kelima aku mulai diet lagi. Dan hari ini mungkin aku nggak akan menceritakan kegiatan aku dari bangun tidur sampai tidur lagi, karena aku rasa dari kemarin-kemarin evaluasi videonya terlalu panjang gitu ya. Tapi ya mungkin aku akan menceritakan hari ini itu apa aja yang aku dapat gitu loh, dan pelajaran apa aja yang bisa aku share di sini. Jadi hari ini aku tadi sempat dapat dua pelajaran ya dari ya teman-temanku karena ngobrol. Pertama aku membahas tentang leadership, bukan aku membahas ya, aku ngobrol terus kita rempet-rempet membahas tentang leadership. Nah, karena kan aku memang mau dididik sama si owner ini sebagai leadership di salah satu divisi. Jadi aku diajarin kalau misalkan leader itu ketika dikasih masalah, maka dia bisa menyelesaikan masalah yang dikasih. Leader itu dia nggak bakalan bingung mau ngapain, ya. Itu leader. Beda sama yang bukan leader. Kalau bukan leader itu dia bingung hari-harinya mau ngapain, kayak nggak punya target. Tapi kalau leader beda. Dan aku waktu sebelum hari ini itu di posisi kayak belum menjadi leader, karena aku masih bingung apa yang aku lakukan itu apa gitu loh, bingung. Dan sekarang alhamdulillah ya, dari kemarin-kemarin udah nggak bingung. Hari ini mau ngapain, besok-besok mau ngapain, target yang belum selesai itu apa aja yang mau dikerjain. Jadi nggak bingung, setiap hari jadi sibuk. Jadi kayak nggak ada waktu untuk apa ya, ngabisin waktu buat scroll nonton film tuh kayak nggak ada gitu loh. Jadi lebih fokus waktunya untuk ngerjain sesuatu, ngerjain sesuatu, ngerjain sesuatu. Walaupun itu nggak berhasil, tapi aku yakin jangka panjang akan melatih something in myself. Jadi itu akan menjadikan aku lebih berkembang nantinya, insya Allah ya. Nah, jadi di sini aku tuh menangkap dia ngajarin kalau misalkan leader itu jati dirinya bisa menyelesaikan masalah, ya. Dan leader itu ada dua tipenya, yang smart sama yang apa sih dia ngomongnya, bubble apa sih bal. Intinya ada dua. Yang pertama, leader yang dia bisa mikir dan bisa dari pikiran dia itu memunculkan ide-ide yang banyak dan apa ya, tinggal dieksekusi. Tapi dia kayak kurang di eksekutornya. Tapi kalau misalkan yang kedua, tipe kedua itu tipe yang apa ya, CTA, call to action, dia apa-apa langsung eksekutor gitu. Nah, itu ada dua tipe leader, ada smart, ada yang eksekutor. Ada yang bagian mikir, ada yang bagian operasionalnya. Nah, jadi kalau misalkan dua leader ini bergabung ya, akan suatu divisi akan jalan dengan lancar. Tapi ada juga leader yang menguasai dua-duanya. Nah, yang mau aku kejar adalah aku harus bisa menguasai dua-duanya. Selain aku bisa berpikir, aku bisa mengeksekusinya. Itu dia. Itu pelajaran penting yang bisa aku ambil hari ini, ya. Jadi leadership itu penting. Apalagi kita sebagai cowok, kita akan menjadikan diri kita sebagai leader di rumah tangga nanti kita ya. Karena kata Nabi SAW, kulukum ra'in, jangan bahasa Arab deh. Setiap kita ya itu adalah orang yang memikul tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab itu akan dimintai. Apa sih gue ngomong apa, ntar sorry. Intinya laki-laki ya, kita itu jati dirinya adalah bertanggung jawab. Itu dia. Makanya Nabi SAW di Al-Quran juga menyebutkan laki-laki itu ya qawam. Maksudnya ya dia yang mengatur semuanya gitu loh. Yang jadi pemimpin ya laki-laki, bukan perempuan. Jadi nggak ada istilah kata-kata buat leadership itu suami, takut di sini nggak ada suami pemimpin. Tapi ingat, dia bisa memuliakan istrinya tanpa nyamuk. Dia bisa memuliakan istrinya, tapi juga tidak meninggalkan porsi dia sebagai leader. Gitu, paham ya? Dan ini nggak bisa dilatih dengan waktu yang singkat. Ini perlu latihan lama-lama, bertahun-tahun mungkin. Maybe kalau orang belajarnya cepat mungkin ya nggak sampai bertahun-tahun. Tapi itu pelajaran penting yang bisa aku ambil hari ini. Kemudian yang kedua, masalah uang. Uang itu kalau kita diajarin sama orang-orang, ya uang itu hal yang sensitif, dan uang itu bisa menunjukkan sifat asli seseorang dan bahkan bisa membuat perpecah belahan. Uang itu nggak pandang darah ya, walaupun kita keluarga itu bisa menghancurkan keluarga uang itu. Nggak tau lah, gue ngomongnya muter-muter ya, semoga kalian paham lah. Intinya aku kasih contoh, ada satu cerita, si owner bilang dia punya teman yang berbisnis. Nah, uangnya itu mereka yang dipegang sama seorang kakak di salah satu keluarga.
Nah, dia bekerja sama dengan adiknya, tapi malah ditipu sama adiknya. Dan kalian tahu, karena uang ini si kakak sama adik ini berantem, dan karena adiknya ini nipu, akhirnya adiknya dipenjara dan udah nggak dianggap adik. Nah, jadi uang itu sangat berbahaya kalau dikasih ke orang yang nggak tepat. Mau gimana pun, uang itu kondisional ya, dia ngikut siapa yang megang dia. Dia akan ngikut arahnya tergantung siapa yang nyetirnya. Itu uang. Jadi kalau misalkan uang jatuh kepada orang yang gak tepat, maka uang ini bisa menjadi laknat. Tapi kalau misalkan uang ini jatuh kepada orang yang baik, maka uang ini bisa menjadikan solusi bagi umat-umat manusia untuk menjadi lebih baik. Asik. Apa sih? Ya intinya itulah, semoga paham ya. Itu pelajaran hari ini yang aku ambil. Ya semoga bisa kita terapkan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Tapi ya semoga menjadi video yang bermanfaat banget. Next insya Allah aku akan sharing-sharing lagi gitu. Semoga ada yang motong-motong video ini juga, bagian penting-pentingnya bisa di share juga, nanti tag aku gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.